Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Melisa, merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Jawiyah Cutkalalangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran quantum learning dan multiple intelligency. Jadi, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang quantum learning. Apa itu quantum learning? Quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang menyenangkan dan nyaman, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Nah, tokoh utama di balik quantum learning ini adalah Bobby Porter. Alasan mengapa kita harus menggunakan quantum learning dalam belajar. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Yang kedua, menciptakan proses belajar yang jauh lebih menyenangkan. Dan yang ketiga, dapat menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Nah, jadi quantum learning ini juga memiliki karakteristik agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama, setiap orang adalah pendidik dan peserta didik. Contohnya, seperti guru harus mau menerima masukan dan dari murid sehingga saling bertukar pikiran dan bertukar informasi antara guru dan murid. Nah, yang kedua, belajar akan sangat efektif jika suasana menyenangkan, seperti penataan tempat duduk dan lingkungan yang tidak terlalu formal. Jadi, akan membuat peserta didik jauh lebih nyaman. Dan yang ketiga, kunci kesuksesan dari pembelajaran quantum learning ini adalah dilatar belakangi dengan musik klasik atau instrumen. Jadi, musik klasik ini akan meningkatkan kemampuan mengingat siswa dan mengurangi stres serta memberikan daya ingat. Pembelajaran quantum learning ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pembelajaran quantum learning ini yang pertama, pembelajaran quantum learning ini membiasakan siswa untuk melatih kreativitasnya, sehingga siswa dapat menciptakan kreativitasnya masing-masing. Contohnya, ketika di kelas, guru terbiasa mengajari siswa untuk selalu berpikir kreatif untuk menemukan hal-hal baru. Yang kedua, pembelajaran quantum learning ini mengutamakan kebebasan, bukan ketertiban. Maksudnya, semua siswa itu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing dan melakukan aktivitas yang diminatinya atau yang dia sukai. Yang ketiga, pembelajaran quantum learning ini menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Jadi, guru itu bukan hanya menyampaikan materi, tetapi guru itu juga menanamkan nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran quantum learning. Jadi, kekurangan dari pembelajaran quantum learning itu yang pertama ada waktu yang lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Karena quantum learning ini menggunakan metode pemberian motivasi atau sugesti, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan karakter yang kita harapkan kepada siswa. Yang kedua itu kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa, karena setiap siswa itu memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, adanya keterbatasan sumber belajar seperti alat belajar dan menuntut situasi dan kondisi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa quantum learning ini adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada pemberian motivasi atau sugesti yang dituntut mampu menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta efektif. Nah, quantum learning ini juga dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal, dan dibarengi dengan kegembiraan. Nah, jadi itu tadi adalah pembelajaran quantum learning. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembelajaran multiple intelligency. Nah, multiple intelligency ini bisa juga disebut dengan kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah.
Jadi kecerdasan ini tuh meliputi daya pikir dan perkembangan kognitifnya. Nah, jadi tokoh utama di balik pembelajaran multiple inteligensi ini adalah Profesor Dr. Howard Gardner. Nah, menurut si Howard Gardner ini, setiap individu itu memiliki 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya yang disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, 8 kecerdasan itu yaitu yang pertama kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan matematis logis, yang ketiga kecerdasan visual spasial, yang keempat kecerdasan kinestetik jasmani, yang kelima musikal, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan yang terakhir kecerdasan naturalisme. Nah, jadi yang kedua, dia juga menurut Howard Gardner, setiap individu pada umumnya memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Dan yang ketiga, semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengelola dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menurut Howard Gardner, banyak cara menjadi cerdas di setiap kategori. Pembelajaran multiple inteligensi ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari pembelajaran ini yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan menunjukkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberikan harapan dan semangat baru, terutama terhadap pelajar dan pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Dan yang terakhir, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Sedangkan kelemahan dari teori multiple inteligensi ini adalah pertama, memiliki kontroversi terutama dalam sudut pandang ahli psikolog tradisional. Yang kedua, bersifat personal atau individu. Yang ketiga, alat pengukuran masih belum ada. Yang keempat, membutuhkan biaya besar untuk operasional. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melakukan teori ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori multiple inteligensi yaitu kecerdasan atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan yang dimiliki seseorang itu berbeda-beda karena kemampuan banyak jenisnya atau beraneka ragam. Dan keanekaragaman dari kemampuan itu disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple inteligensi. Nah, jadi menurut Gardner itu setiap kecerdasan dalam upaya mengelola informasi bekerja secara spasial di dalam sistem otak manusia. Tetapi pada saat mengeluarkannya, kedelapan jenis kecerdasan ini bekerja sama untuk menghasilkan informasi sesuai yang dibutuhkan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.